Injil Lukas 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13 dengan judul perikop hal berdoa. Injil Lukas 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil dan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang genap. Lalu kita baca ayat 13 nanti secara bersama-sama. Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang judul perikop hal berdoa. Ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa yang kudus dalam namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami belum mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan hingga ke rumahku dan tidaklah punya apa-apa pun diberikan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun dan memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, dapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu terbuka. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikannya ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya roti. Bersama-sama, jika kamu yang sekarang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Tertulis, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Masih semangat? Amin. Sukacita? Amin. Sudah mandi semua kita nih? Sudah. Oh, ada air di rumah kita ya. Tadi malam hujan jadi harus siap-siap nampung air. Oke, Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau bertanya bagi kita, kira-kira hari ini hari apa? Hari Anak Nasional. Ada lagi hari Minggu. Apa lagi? Yang paling penting bagi kita warga jemaat GKE hari ini adalah hari anak GKE. Makanya itu ujian sekolah minggu tadi itu begitu menyentuh hati kita. Saya mau cinta Yesus. Kalau anak-anaknya cinta Tuhan Yesus, orang tuanya cinta Tuhan Yesus juga apa enggak? Ini orang tuanya enggak ada di sini. Ini bukan orang tua semua kira-kira ya. Orang tuanya cinta Tuhan Yesus apa enggak? Ya ampun, kok kecil benar ini suaranya ini. Cinta Tuhan Yesus apa enggak orang tuanya? Jadi dengan Tuhan harus dicamkan baik-baik itu. Ini kok cinta Tuhan Yesus saja lama ngomongnya ini. Jangan-jangan ini bukan cinta yang sungguh-sungguh nih, atau cinta sebelah tangan kira-kira. Harus benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di hari anak GKE pada hari ini kita mendengar bahwa tadi anak-anak itu mengatakan
mereka mencintai Tuhan Yesus. Dan saya percaya pun begitu pun juga dengan hidup kita sebagai orang-orang dewasa di mata Tuhan, kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada Injil Lukas 11 ayat yang pertama sampai 13 ini berbicara tentang hal berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, secara khusus bagi kita sebagai orang tua, kalau kita mau melihat flashback ke belakang perjalanan kehidupan kita sebagai orang tua, itu pernah tidak kita melihat atau pernahkah kita mengalami seperti itu? Anak-anak itu meminta orang tuanya mengajarkan berdoa bagi mereka. Pernah atau tidak kita mengalaminya? Pernah. Tapi kebanyakan kita yang orang tua yang mengajari anak-anak, betul apa enggak? Jarang sekali anak-anak meminta orang tua untuk mengajari mereka berdoa. Tetapi justru kebanyakan kita yang orang tua mengajari anak-anaknya berdoa. Kalau saya pribadi itu saya tidak belajar, tapi saya pertama kali berdoa itu saya orang tua yang mengajarkan kita berdoa. Biasanya dimulai dari meja makan. Kalau kita makan sama-sama itu, pasti kita kadang-kadang menyuruh anak kita untuk berdoa supaya mereka bisa berdoa apa belum. Sekarang pertanyaan bagi kita, anak-anak kita di rumah sudah bisa berdoa apa belum? Harus diajarkan betul-betul, harus diajarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang paling penting dari yang mau saya katakan tadi adalah kebanyakan kita yang orang tua mengajari anak-anaknya untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa tidak sebenarnya itu doa itu tidak dapat diajarkan. Doa itu tidak dapat diajarkan. Kenapa doa tidak dapat diajarkan? Seperti kita belajar ilmu di sekolah ataupun kita belajar matematika ataupun yang lain, doa itu juga tidak dapat dipelajari. Tetapi doa juga bukan suatu metode yang bukan suatu hal yang sulit. Doa itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang apa kira-kira? Doa itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Betul apa enggak? Karena dia hubungan. Doa itu hubungan. Maka dari itu dia tidak dapat dipelajari, melainkan hubungan yang dibangun antara manusia dengan Tuhan. Maka dari itu kita yang orang tua ini, walaupun kita mengajarkan anak kita berdoa itu dari A sampai Z, mereka punya doa yang tidak sama dengan orang tua. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena tiap-tiap kita manusia punya hubungan pribadi yang khusus dengan Tuhan. Maka dari itu doa itu tidak sama. Bahkan antara anak dan orang tua itu doa tidak sama, walaupun kita mengajari mereka. Tapi yang paling penting adalah doa tadi adalah hubungan yang dibangun antara kita sebagai manusia dan Tuhan Allah. Dia tidak bisa dibangun berdasarkan latihan ataupun berdasarkan dengan latihan ataupun praktek seperti itu. Tetapi dia dibangun berdasarkan apa yang dari isi hati kita. Maka dari itu dia disebut dengan hubungan yang mesra dengan Tuhan Allah. Kalau hubungan kita mesra dengan Tuhan Allah, saya yakin dan percaya kita pada hari ini pasti berdoa yang bagus. Amin. Amin. Maka dari itu, tapi satu hal yang penting, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita mau belajar dari Lukas 11 ayat yang pertama sampai ayat yang 13 itu, kita mau ada 3 poin penting yang menjadi dasar bagi kita untuk kita mengetahui tentang doa. Bahwa berdoa itu harus dengan oleh Allah. Dia tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai manusia. Kenapa kita berdoa? Karena kita berserah. Itu yang paling penting itu. Maka dari itu Tuhan bilang, Bapa kami yang ada di surga yang pertama. Karena kita mau berserah diri di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, doa adalah nafas hidup. Kalau orang tidak berdoa berarti dia mati. Bukan jiwanya yang mati, bukan tubuhnya yang mati, melainkan jiwa roh kudus yang tinggal diam dalam kita itu mati kalau kita tidak berdoa. Itu harus dicatat baik-baik. Sudahlah kita berdoa dalam hidup kita pada hari ini. Kemudian doa itu adalah kebutuhan pokok
Dia itu bukan kebutuhan sekunder. Bagi kita orang-orang percaya dan beriman ini, doa itu kebutuhan pokok. Itu hal yang wajib kita lakukan tiap-tiap hari. Kalau kebutuhan pokok kira-kira sama dengan apa? Sama dengan nasi dan sayur, dengan makanan. Makanan dan minuman itu kebutuhan pokok manusia. Sama dengan orang beriman. Orang beriman itu doa itu adalah hal yang pokok. Karena kalau kita tidak berdoa, jiwa kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Jiwa kita tidak menerima damai sejahtera Tuhan. Maka dari itu berdoa itu menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana juga cerita Alkitab pada hari ini yang diajarkan bagi kita hari ini, Tuhan Yesus juga diminta oleh para murid untuk mengajarkan mereka berdoa. Kenapa kira-kira diminta mereka berdoa? Murid-muridnya meminta Tuhan Yesus untuk berdoa. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu berdoa harus menghadap tembok rapat. Tetapi Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, bahkan menjadi keseharian yang sering kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Maka dari itu murid-muridnya melihat bahwa doa itu menjadi suatu hal yang penting bagi Tuhan Yesus, karena mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekaligus juga menjadi kerinduan bagi para murid untuk mereka melihat hadirat Allah dalam hidup mereka. Maka dari itu mereka meminta Tuhan Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Tapi yang paling penting itu mereka diajar oleh Tuhan tentang berdoa dan menunjukkan beberapa keharusan yang harus ada di dalam doa. Apa kira-kira keharusan yang pertama yang harus ada di dalam doa itu? Harus berdoa sesuai kehendak Allah. Nama Allah dikuduskan, kerajaan Allah datang. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, keampunan dosa, pemeliharaan dari pencobaan. Itu doa kita yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Berdoa sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita sebagai manusia. Yang kedua, disampaikan dengan terus terang. Disampaikan dengan terus terang berdoa itu. Disampaikan dengan terus terang dan tidak malu dan tidak putus asa. Kita berdoa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan yang ada disembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau minta mintalah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bilang A tapi maunya ke B. Itu bukan doa yang seperti itu. Doa yang benar adalah doa yang terus terang, karena kita mau berserah. Yang terakhir, yang ketiga, berpegang pada janji Allah. Apa bilang Tuhan hari ini janji Allah tadi? Ayat yang ke-9 itu. Apa katanya di ayat yang ke-9 itu? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kemudian carilah dan ketoklah. Itu janji Allah. Mintalah apa yang kamu mau di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Tetapi yang paling penting saat kita meminta, bukan berarti kita harus cepat menerima, melainkan berserah pada rancangan. Amin. Amin. Maka dari itu harus punya mintalah, carilah dan ketoklah, maka dibukakan bagi kita sekalian, bagi orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita itu pasti rindu. Setiap kita di hari antara kita pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa semua orang di tempat ini rindu bahwa doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Itu semua pasti kita mau rindukan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, mau tidak kita percaya dengan Tuhan walaupun doa kita lama tidak dikabulkan? Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan jawaban doa yang cepat dan tepat karena Tuhan mau melihat proses. Itu yang pertama, kita mengiman. Yang kedua, kadang-kadang doa tidak dijawab oleh Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Maka dari itu jangan memaksakan kehendak. Tetapi yang paling penting adalah berserah pada rancangan Allah. Kalau rancangan kita manusia ini di hadapan Tuhan Allah itu hal yang biasa, hal yang mudah. Tapi kalau rancangan Tuhan itu di hadapan kita manusia, itu rancangan yang tepat dan sempurna. Itu
yang harus kita imani kalau sebagai orang beriman. Bukan rancangan kita manusia, melainkan rancangan Allah. Karena rancangan manusia bisa membawa kita pada malapetaka, tetapi rancangan Allah membawa kita pada damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Anak GKI. Hari Anak GKI merupakan hari yang wajib kita syukuri. Karena apa kira-kira kita merayakan Hari Anak GKI itu? Karena anak-anak merupakan generasi penerus gereja. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, sudah tidak kita yang sebagai orang tua ini mau menyerahkan anak-anak kita ke gereja? Nah, itu yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Kalau kita mau mencari membuat gereja, masyarakat dan negara ini maju, dimulai dari persekutuan di rumah. Sudahkah kita ngajari mereka itu berdoa? Atau sudahkah kita orang tua itu memberikan contoh di hadapan anak-anak berdoa? Jangan sampai orang tuanya itu tidak pernah berdoa. Betul apa enggak? Ini kebanyakan kita kadang-kadang ini berdoa aja kadang-kadang pagi Senin Kamis. Seninnya berdoa, Selasa Rabunya absen. Kamisnya baru berdoa lagi. Nah itu tidak boleh, harus kita mulai biasa. Karena anak-anak itu penerus gereja. Mereka itu yang menggantikan kita nanti sebagai orang-orang yang akan melayani Tuhan di tempat ini. Maka dari itu mereka itu punya harapan yang cerah di hadapan Tuhan Allah. Karena mereka masih tanpa dosa. Mereka itu bagaikan kertas putih. Maka dari itu kita orang tua itu jangan sampai melakukan hal yang dosa itu di hadapan anak-anak. Supaya anak-anak tidak mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Ini kita ini kadang-kadang gitu ya. Ini saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala. Ini kita main kolok-kolok itu sampai anaknya menyusu, anaknya menyusu di susu ibunya main judi. Nah, saya mau bilang itu bukan orang yang diberkati Tuhan. Kita ini bangga kadang-kadang itu membawa anak-anak itu ke hadapan dosa itu. Tidak malu di hadapan Tuhan. Harusnya kita punya rasa malu karena mereka belum mengerti apa itu dosa. Tapi orang tua mengerti. Maka dari itu jangan lakukan. Karena mereka itu masih bersih di hadapan Tuhan Allah. Mereka belum menentukan apa yang baik dan benar. Tapi kita orang tua ini sudah tahu. Maka dari itu jangan bawa mereka ke dalam dosa. Kalau kita orang tua mau berdosa silahkan, kita tidak peduli. Karena orang tua itu di hadapan Tuhan Allah dia punya urusan pribadi. Tapi anak-anak itu tidak. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka itu kita sering tanya itu, Pak, ini anak saya ini kayak gini ya. Atau anak saya itu Pak kelakuannya begini, kelakuan anak saya itu tidak pernah hormat dengan orang tua. Aturan kita tanya sama diri kita hormati mereka apa enggak? Kita sayangi dengan mereka apa enggak? Kita bawa ke hadapan Tuhan apa enggak anak-anak kita? Itu harus kita tanya dulu dengan hidup kita ya sebagai orang tua. Jangan sampai apa yang membuat mereka itu melihat kelakuan orang tuanya itu jadi cerminan dalam hidup kita. Bahwa apa yang hari ini mereka lakukan dalam hidup kita itu cerminan orang tua. Maka dari itu pepatah itu bilang buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang anak-anak lakukan itu cerminan daripada orang tua. Maka dari itu kalau mau keluarga kita diberkati dimulai dari orang tua dulu yang mau dekat dengan Tuhan. Sering-sering bawa anak itu berdoa, sering-sering bawa anak itu sekolah minggu. Jangan jauhkan mereka dari persekutuan, tapi dekatkan mereka dengan persekutuan supaya kita melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dimulai dari diri kita masing-masing dulu. Mau tidak kita bawa keluarga kita dalam persekutuan. Ini kadang-kadang kita aja, ini kadang-kadang malah justru anak-anaknya yang rajin ke gereja daripada orang tua. Nah itu harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Dimulai dari hidup kita sendiri. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Allah saja. Amin. Untuk firman Tuhan. Di hari anak kita ini, saya mau membawa kita sekalian bersatu sejenak
sebelum kita menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan, bagi kita yang pada saat ini sebagai orang tua yang mempunyai anak dalam hidup kita, mari dalam waktu ini memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa sejenak, berdoa bagi anak-anak kita sekalian. Bagi kita pada saat ini sebagai anak dalam kehidupan orang, dalam kehidupan keluarga, mari berdoa bagi kehidupan orang tua kita. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati kita di hadapan Tuhan. Terlebih lagi meminta Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan anak-anak kita sekalian. Silakan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita melipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Raja semesta alam, yang memberikan roti bagi kami yang kelaparan, terlebih lagi firman-Mu yang menjadi roti hidup bagi kami sebagian orang-orang percaya. Kami bersyukur dan bersukacita ya Bapa, bahwa hari ini firman-Mu menegur kami dengan keras. Firman-Mu hari ini mengajarkan hidup kami. Firman-Mu pada hari ini ya Bapa menuntun hidup kami kepada jalan yang kembali benar. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh menjadi kekuatan rema yang mengiringi perjalanan kehidupan kami, sehingga semuanya itu ya Tuhan boleh menyadarkan kami untuk hidup semakin berkenan di depan Tuhan Allah. Kami bersyukur ya Bapa, di hari Minggu-Mu yang penuh dengan berkat, di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan, kami boleh datang sujud sembah, beristirahat dari semua pekerjaan kami ya Tuhan. 1 minggu lamanya kami menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan. Kami boleh diberkati dengan banyak pekerjaan, kami boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terlebih lagi ya Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ungkapan syukur yang kami naikkan pada hari ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dan Engkau melihat ya Bapa kerinduan isi hati kami, bahwa kami rindu Tuhan melalui hidup kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan, terlebih lagi rema. Dan kami percaya firman-Mu pula ya Tuhan akan menjadi suluh dan berita dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan akan terus memperbarui hidup kami dari dalam. Bapa di sorga, di hari akhir kami pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat di hadapan Tuhan Allah, untuk mendidik mereka sebagai penerus gereja, untuk mendidik mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, membawa segenap cita-cita dan harapan ke dalam tangan-Mu yang kudus itu. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati kehidupan kami. Buka mata hati dan telinga kami ya Tuhan. Terlebih tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua yang besar untuk menafkahi anak-anak kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan dinyatakan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami meminta dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati anak-anak kami ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau dengar akan orang tua, anak-anak yang menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka hari tiap hari, anak-anak yang pintar dan berprestasi, terlebih menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini ya Bapak. Kami percaya bahwa saat kami meminta dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah, Tuhan akan menyatakannya dalam hidup kami. Begitu pula ya Tuhan, sebagai kami dengan orang tua, berikan kami kekuatan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, besar dan kecilnya di hadapan Tuhan Allah. Sawah dan kebun kami, pekerjaan yang lebih boleh dihidupkan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya itu semua akan mendatangkan berkat dan kecukupan bagi hidup kami. Dan kami percaya pula ya Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih ya Bapak, yang meminta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus menjaga dan memelihara kehidupan kami selama 1 minggu ke depan, terlebih dalam setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapak. Bahkan dalam kehidupan kami di rumah tangga, kami sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai orang tua, mari ya Bapak Roh Kudus, kami berkati hidup kami. Kami yang sebagai anak-anak dalam kehidupan ini ya Tuhan, berkati hidup kami. Jadikan kami sebagai anak-anak yang setia, yang taat, yang orang tua, terlebih akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi ya Bapak,
Berkati layanan yang kami lakukan selama 1 minggu ke depan. Terlebih setiap sidang jemaat ya Bapak, dalam setiap rancangan pergumulan pekerjaan, kami mau menyerahkannya semua Bapak. Dan kami ya Bapak, Engkau yang sendiri akan menguruskan dan berkati. Terlebih lagi ya Tuhan, jaga dan pelihara kami sehingga kami semua boleh tetap sehat dan kuat, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami hari-hari. Jadikan kami ya Tuhan sebagai pelaku firman, bahkan ya Bapak boleh menjadi hidup kami boleh terus menceritakan kesaksian sebagaimana Tuhan baik dalam hidup kami Bapak. Berkati gereja kami, gereja GKI Agape Kabar tempatnya Tuhan, sebagai tempat yang boleh menjadi rumah doa-Mu, yang boleh menjangkau dan melayani sidang jemaat-Mu. Dan kami percaya Bapak, melewati gereja yang kudus dan penuh berkat ini, nama Tuhan akan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kampung kami ya Tuhan, kampung Saleh Kabar, terlebih para pengurus desa, baik dari tingkat RT sampai kepala desa, sampai camat, sampai bupati dan gubernur, bahkan presiden kami ya Tuhan. Kami percaya pemerintahan kami akan diberkati oleh Tuhan saat mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan Allah. Begitu pula ya Bapak, berkati kami semua dalam pergumulan hidup, apapun hari ini menjadi pergumulan kami ke Indonesia kami ya Tuhan. Permasalahan yang kami hadapi, kami mau berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bukan rancangan kami sebagai manusia yang terjadi, tetapi rancangan Allah yang boleh berlaku dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dengan iman bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera yang akan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terpujilah Kamu ya Bapak. Ini doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami yakin percaya Tuhan di hadapan Tuhan Allah saat kami meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu tepat sesuai dengan yang disetiakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang jadi usaha kami hidup, kami telah berdoa bersyukur dan doa ini kami mengakhiri dalam doa yang sedang kau ada demikian. Bapa kami yang ada di surga, teruskan nama